Kalau kamu ingin berkat raja, kamu juga harus memperlakukan orang tuamu sebagai raja dan memberkati orang tuamu seperti raja. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Mendidik anak menjadi anak yang mandiri, dan sebagai orang tua, mendidik, mengarahkan adalah sebuah kewajiban. Tetapi ketika anak-anak kita sudah menjadi anak yang dewasa, tentu dia memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Dan ketika kita tidak sejalan dengan rencana Tuhan, seringkali ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ikuti kelanjutan kisah Pak Boas. Shalom Pak Boas. Shalom. Kita lanjutkan ngobrolnya Pak. Iya. Kemudian ada cerita di akhir tahun 2017. Iya. Apa ini ceritanya? Iya. Di setiap tahun itu, akhir tahun, kita pasti dari tahun-tahun, dari mulai kuliah, kita kuliah, itu biasanya ada ibadah akhir tahun, kita selalu datang, gitu. Dulu masih pacaran pun kita datang, kayak gitu. Jadi 2017 itu pada akhirnya akhir tahun Desember itu ibadah tutup tahun. Saya seperti tahun-tahun sebelumnya, saya datang dengan istri dengan masalah yang sudah selesai, puji Tuhan, yang istri, ya. Dan waktu itu kita tangkap, itu Bapak Gembala sampaikan the year of great harvest di situ. Itu kita tangkap rema tersebut. Itu tahun kelimpahan great yang besar sekali buat kami. Kita tangkap itu berkat yang luar biasa buat hidup kami, perubahan yang luar biasa buat hidup kami, buat keluarga kami. Kami imani di situ. Di situ kami berdua berdoa bersyukur atas masalah yang sudah Tuhan campur tangan selesaikan. Itu berjalan berapa bulan, kembali ada masalah kecil sebenarnya. Memang hidup itu selalu ada masalah. Benar, selalu masalah itu selalu muncul. 2 bulan setelah itu kami kaget diberikan. Istri saya telat haid. Ini masalah atau kabar sukacita Pak? Pak? Bagi saya waktu itu masalah. Karena tidak ada planning. Benar. Untuk memiliki anak lagi. Iya, jadi tidak ada planning karena saya berpikir untuk bertanggung jawab kepada 2 anak itu berat dengan kondisi sekarang, kayak gitu. Dengan kondisi yang waktu itu Bapak masih istilahnya merintis ya? Iya. Kalaupun itu masa Tuhan mau tambah 1 lagi. Tapi memang anak itu berkat Tuhan Pak. Lalu gimana menyikapi kekagetan ketika itu? Kita sempat datang ke bidan waktu itu, memastikan ini telatnya kenapa, gitu. Karena itu kita berpikirnya kan baru sebulan, seumpama itu di tanggal 15, kita ceknya tanggal 15 bulan berikutnya, tapi di 2 hari itu kok enggak, kita langsung buru-buru cek. Waktu kita buru-buru cek itu sebenarnya dites dulu waktu itu di rumah, tes pakai tes pack itu iya, beli ya. Tes pack itu cuma kita lebih yakin kita harus cek dulu lagi. Waktu itu kita di bidan dan sampaikan bahwa ini sudah ada denyut jantungnya. Ada ketakutan secara pribadi. Saya tidak bisa memelihara anak kami dengan baik, dengan sesuai berkecukupan. Saya takutnya akan berkekurangan dengan adanya 3 anak, itu dengan induk
kondisi ekonomi kami. Akhirnya kita bergumul, saya udah pasrah dengan Tuhan. Tuhan, saya tetap terima kondisi ini. 2017 itu masuk ke 2018, akhirnya tepat di bulan 9, sesuai dengan rema Bapak Gembala kita Great Harvest. Di bulan 9 juga anak kami lahir. Anak ketiga lahir. Iya. Dan itu ternyata membawa berkat yang luar biasa buat kami. Di situ titik balik semua. Awal anak ini adalah anak yang membawa berkat buat kami. Anaknya anak yang ramah, anak yang menyenangkan buat keluarga. Anak yang tidak kami duga sedemikian cerianya di keluarga kami, menghidupkan suasana di keluarga kami. Anak cewek yang bagi kami ini, bagi saya juga anak kesayangan. Karena sebelumnya 2 cowok semua. Iya. Yang ketiga tidak diduga ternyata cewek. Ya, di situ Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Selain anak, itu Tuhan berikan berkat pekerjaan yang luar biasa. Tuhan izinkan saya dengan Tuhan perkenalkan suatu perusahaan startup dari luar. Saya tidak tahu, Tuhan izinkan pertemukan saya dengan CEO-nya. Begitu luar biasa pekerjaan Tuhan. Saya diminta untuk pengembangan perusahaan tersebut untuk area Jateng dan DIY untuk pengembangan bisnis ekspedisi tersebut. Dan salah satu, kami tidak menyerah dalam prosesnya Tuhan. Amin. Kalau kami menyerah waktu itu mungkin ceritanya akan berbeda. Betul. Kami tetap berharap, tetap berseru kepada Tuhan, tetap berpegang teguh. Tuhan adalah Tuhan Allah yang baik bagi kami. Dan ceritanya belum selesai sampai di situ ternyata, Pak ya. Masih ada lagi. Masih ada berkat itu mengalir tanpa henti di situ. Ya. Kami diberikan bonus reward luar biasa. Di situ sebetulnya saya tidak mempunyai mobil karena saya hanya dipinjemin mobil oleh dokter sebelumnya. Iya. Cuma saya ada berkat dari bonus dari kantor. Waktu itu ada, dan rema firman yang disampaikan Pak Ubaja waktu itu juga Bapak Gembala kami di gereja kami. Kalau kamu ingin berkat raja, kamu juga harus memperlakukan orang tuamu sebagai raja dan memberkati orang tuamu seperti raja. Kami mencoba melakukan itu. Dan saya waktu itu menawarkan kepada orang tua kami. Kebetulan beliau orang tua kami dari masa kecil, muda, mereka bekerja keras luar biasa, tapi belum pernah mempunyai mobil. Di situ saya menawarkan ke beliau. Mungkin anak yang lain belum pernah membelikan beliau kendaraan impian beliau. Waktu itu saya yang anak yang tidak pernah dibanggakan, yang tidak pernah dinantikan di hati beliau. Saya mencoba di situ. Bapak kepengen mobil apa? Dia begitu luar biasa menyambut berita itu, mendengar itu, dia bilang, aku pengen mobil iki gitu. Tak tumbaske, tak beliin second aja ya.
nek kalau second engko rusak-rusak le. Baru aja anyar wae ya le gitu. Saya sebenarnya juga lemes. Bahasanya tuh nek orang ya Tuhan, saya ingin pegang rema Bapak Gembala. Saya kan berikan yang terbaik kepada orang tua. Sebenarnya waktu itu berpikirnya aku mampu nih second gitu ya. Saya mampunya untuk membelikan yang second, tapi Bapak minta kok yang baru gitu ya. Tapi ya sudah gitu. Jadi taat saja dengan rema firman Tuhan dari Pak Gembala dan betulan kasih ke Bapak. Baru sesuai dengan impian beliau ditunjuk waktu itu dengan brosurnya. Bapak milih sendiri. Akhirnya Tuhan izinkan mobil itu datang, baru beliau bersukacita luar biasa. Saya bilang, Bapak, ini dari Tuhan, jangan pernah bilang dari saya. Ini dari Tuhan. Saya mohon dengan amat sekali, ini bukan dari saya, ini dari Tuhan. Tapi saya tak tahu, beliau karena bersukacita, dia putar-putar kemana Sarum menceritakan ini dari anak saya. Bagaimanapun orang tua akan bangga, Pak, ketika anaknya bisa memberkati orang tua dengan fasilitas gitu. Ya, akhirnya beliau menikmati itu. Terus tidak berhenti di situ, saya dapat reward dari kantor pun waktu itu liburan keluar negeri. Karena bapak dan ibu belum pernah keluar negeri waktu itu, dan putra-putranya juga belum ada punya kerinduan untuk meliburkan orang tuanya ke luar negeri. Saya anak yang pertama untuk memberkati orang tua waktu itu. Akhirnya bapak dan ibu bisa merasakan keluar negeri liburan dengan sukacita. Jadi di situ saya merasa diberkati Tuhan luar biasa. Saya merasa setiap firman rema yang diberikan oleh Bapak Gembala kita ini luar biasa bagi kami. Jadi memang proses masalah itu pasti terjadi. Kita akan mengalami proses masalah, ini selesai, pasti ada masalah baru lagi. Ini masalah baru lagi, ini masalah terjadi lagi. Tapi tetap saya yakin kalau kemarin Tuhan tolong, besok pun Tuhan pasti tolong juga. Amin. Betul. Itu keyakinan kami kayak gitu. Jadi proses itu pasti ada. Kita pun juga mengalami fase proses untuk membesarkan anak juga. Nah, ngomong-ngomong soal anak nih Pak, ada cerita menarik tentang anak yang mau kuliah. Oh iya. Nah, itu boleh diceritakan, Pak. Ya, masalah tuh sampai kami dengan istri itu sampai bingung. Masalah tetap ada ya. Ikut Tuhan pun udah dipulihkan Tuhan, tetapi masalah tetap terjadi. Iya. Selama kita hidup, masalah pasti selalu ada. Iya. Tapi Tuhan pasti selalu tahu. Iya. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Masalah ini anak kami masuk ke pendidikan itu dalam artian tidak sesuai dengan harapan kami, tapi dia memilih dengan sesuai dengan iman dia. Gitu. Gimana kisahnya itu? Itu dimulai tahun 2023. Anak kami lulus SMA waktu itu. Dia mengharapkan waktu itu masuk di dalam perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi Jogja yang terbaik. Tapi Tuhan izinkan gagal. Dan dia harus mengulang. Dia karena ikut ujian masuk lagi. Iya, mengulang untuk tahun depannya. Di situ kami berharap sama dia melakukan yang terbaik. Dia juga berusaha terbaik. Dia
yang dari kecil itu selalu karena melihat orang tuanya tidak punya, dia membantu kami untuk mencari uang. Dengan dia tuh nggak malu menjual gorengan. Mamahnya kalau sore itu buat gorengan, dia tuh Dia keliling. bantu kami nganter-nganter. Oh, nganterin gorengan. Terus ya dengan mamahnya juga. Terus kalau sekolah masuk waktu SD sampai SMP, dia bawa gorengan mamahnya di sekolah, 1 box aqua gitu, dia nggak malu membawa gorengan tersebut di sekolah untuk membantu ekonomi kami. Tuhan izinkan menjadi anak yang mandiri. Dia secara pemikiran dia lebih mandiri daripada saya waktu itu. Iya. Pada saat seusia dia. Iya. Dia mencari uang dengan sebagai desain grafis untuk game-game kayak gitu. Dari hasil itu dia dapat bayaran secara online. Dia mengumpulkan uang sampai bisa beli kebutuhan dia, mencukupi dia, uang jajan dia sendiri. Kita tidak harus memberikan uang jajan kepada dia. Di situ saya merasa anak ini sudah mandiri. Tibalah waktu SMA, dia masuk kuliah itu berbeda dengan ekspektasi dia. Dia berpikir secara kemampuan dia mampu. Saya bisa. Tuhan izinkan dia drop luar biasa. Karena teman-temannya masuk sesuai dengan di satu kelas itu banyak perguruan tinggi negeri, teman-temannya sudah pada masuk diterima, dia tertinggal, dia tidak bisa. Di situ dia merasa ngedrop. Sempat saya sama mamahnya didiemin 3 bulan tidak ngomong. Iya. Ditanya tidak mau jawab atas kekecewaan dia karena tidak bisa diterima. Akhirnya kami tetap berdoa dengan istri. Tuhan pasti berikan jalan terbaik buat kamu. Dia berusaha sebaik mungkin, dari pagi dia les, pulang jam 10 malam, dia masih ngerjain tugas, latihan sampai jam 2 malam pagi. Dan mamahnya selalu ngecek. Dia lakukan itu setahun full. Selama dia setelah gagal yang pertama, Iya. dia berusaha untuk terus belajar untuk mengejar ketertinggalannya ini. Iya. Dia lakukan itu. Akhirnya di 2024 dia mencoba lagi di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jogja. Tapi Tuhan izinkan dia gagal. Ketakutan kami, anak kami tidak bisa masuk kuliah, masuk kampus, tidak bisa berkuliah. Karena saya tawarin yang di Solo, dia tidak mau. Dia udah komit, pokoknya pengen yang terbaik di tempat itu. Dia pengennya salah satu PTN yang terbesar di Indonesia. Dia kalau tidak itu mendingan enggak kuliah. Akhirnya kami memaksa, kamu boleh di Jogja aja. Tapi tolong dengan amat sekali kamu salah satu swasta. Itu dulu kampus impian papa. Kayak gitu. Coba di situ. Kalaupun kamu nggak bisa, nggak lolos, ya udah papa. Akhirnya dia mencoba. Dia bilang, kalau kamu boleh di sini, aku boleh mencoba yang lain, boleh. Untuk kampus perguruan tinggi yang lain. Oke, boleh. Akhirnya dia mencoba itu di swasta di Jogja. Tapi tidak keterima pilihan pertama dia. Dia pilihan 1-2-nya. Pilihan pertama dia manajemen, keduanya hukum. Tapi yang diterima di pilihan kedua, di hukumnya. Dia sempat kecewa. Akhirnya dia ikut
perguruan tinggi yang di Surabaya tes di sana, perguruan tinggi negeri di Surabaya. Jadi dia mencoba, waktu itu saya dengan mamahnya udah bilang, kan kita udah bayar di kampus swasta itu. Yang di Jogja itu. Iya. Jadi saya udah mengeluarkan biaya. Di situ lumayan besar. Jadi papa nggak mau kehilangan uang ini di kampus ini karena sudah membayar kuliah kamu. Sudah Karena terlanjur dibayarkan di situ. iya. Tapi dia tetap kekeh nekat ujian ikut di Surabaya. Akhirnya Tuhan izinkan dia keterima di situ. Di Surabaya itu. Iya, itu salah satu kampus impian dia karena memang kampus 3 besar PTN di Indonesia. Dia mungkin secara prestis dengan teman-temannya ada kebanggaan. Kalau teman saya bisa, saya juga bisa masuk ke situ. Jadi akhirnya, tapi kami waktu itu bilang, papa nggak mau bayar. Dia menangis. Saya sama mamanya, aku nggak mau bayar. Aku udah kehilangan uang banyak di sini. Kalau dia tetap nekat di PTN tersebut, PTS swasta ini pasti uang kami akan hilang. Hangus ya? Iya, hangus. Saya bilang, kamu coba Pondok Daud aja doa. Kalau Tuhan izinkan, karena waktu masuk ke sana itu dengan jalur mandiri, itu butuh biaya yang lumayan besar bagi kami. Kalau Tuhan izinkan, itu boleh dicicil. Kalau enggak ya, nek suruh bayar semua papa enggak bisa. Saya bilang. Akhirnya dia Pondok Daud berdoa dengan mamahnya. Saya iseng, waktu itu telepon dengan teman saya di Surabaya. Kebetulan itu teman satu kantor dulu, tapi posisi dia di Surabaya. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya untuk telepon iseng. Tuhan arahkan iseng. Iya, mungkin Roh Kudus tuntun itu. Saya tanya, Mas, saya sebut namanya, Mas Napoli, dulu dari mana ya? Aku dari ini, kampus ini, gitu, perguruan tinggi negeri. Aku mau mas anakku ketompo ini. Saya pusing karena anak saya keterima di ini. Bayarnya mahal. Ya, gitu. Terus dia bilang nih, apa ya, coba saya kenal nih. Kebetulan saya lulusan S1 nih ya di situ, S2 nya di situ. Istri saya juga Mas S1 di situ, S2-nya juga di situ. Jadi saya kenal baik dengan bagian rektorat keuangannya. Saya berpikir, oh, ya udah coba nanti tak bantu di situ. Ya, saya sampaikan ke anak istri saya, gini Kak, kalau ini dari Tuhan, boleh dicicil, kamu boleh masuk ke kampus tersebut. Kalau ini bukan dari Tuhan, berarti nggak boleh dicicil. Pada akhirnya kita coba berangkat ke Surabaya. Setelah dia 3 hari coba doa Pondok Daud bersama mamahnya, saya nggak ikut doa karena saya tetap kekeh anak ini harus di Jogja. Tuhan, saya cuma Tuhan berikan jalan terbaik bagi kami dan anak kami. Kalaupun Tuhan izinkan, pasti Tuhan cukupkan. Akhirnya kami berangkat ke Surabaya dengan tegang di dalam mobil, nggak ada komunikasi. Di situ kami sampai Surabaya. Pada akhirnya kita coba telepon kepalanya, beliau waktu itu nggak mau turun, kita nunggu di bawah. Selang berapa waktu beliau mau turun. Kami tidak menyangka beliau mau menemui kami.
Dan beliau nanya, apa lagi? Apa mas? Gue pasien lagi. Nah, saya menerangkan kepada beliau bahwa anak kami diterima di ini dengan biaya sebesar ini, tapi di sisi lain anak kami udah diterima di perguruan tinggi swasta yang lain. Kalaupun kami harus masuk ke sini, uang tersebut akan hilang. Dan beliau mengatakan itu hal yang biasa. Akeh koncone, banyak temennya, seperti itu, gitu. Kami Tuhan, kami berdoa dengan istri anaknya. Tuhan, semoga Tuhan, akhirnya di situ mulai hati saya tuh tergerak, berdoa lagi. Tuhan izinkan bisa itu ditermin pembayarannya. Akhirnya di situ Tuhan izinkan. Ditermin, tapi dalam waktu 3 bulan saja. Tapi setidaknya ada tempo yang diberikan. Iya, benar. Dari situ itu kita harus fair. Saya harus fair dengan anak saya. Saya bilang, udah berarti ini, saya juga ngomong, ini berarti kehendak Tuhan. Tuhan izinkan kamu masuk ke kampus ini. Berarti papa sama mama harus merelakan uang tersebut. Jadi harus hilang. Mungkin bisa memberkati buat kampus tersebut, buat beasiswa, mahasiswa yang tidak bisa mampu. Saya berpikir dengan istri seperti itu, ya sudah, kayak gitu. Saya juga menceritakan kepada dia, Tuhan ini sudah merencanakan rancangan yang cerita yang terbaik buat kamu. Tuhan izinkan papa ketemu dengan Om Napoli 2017. Itu Tuhan sudah merancang begitu luar biasa buat kamu. Tuhan bilang, Le, sok ben, besok anakmu keterima di perguruan tinggi ini. Kamu lagi posisi lumayan, ini kamu harus membayar lumayan besar. Itu akhirnya Tuhan izinkan bisa membayar dengan termin. Kayak gitu. Tuhan sudah sediakan cerita ini buat 5 mungkin 7 tahun yang lalu, sebelum kamu, iya. Sudah rencanakan, sudah susun rencananya itu. Saya sampaikan kepada anak kami sampai sebegitu baiknya Tuhan itu merencanakan buat masa depanmu. Kebetulan dia kemarin habis semesteran. Menerima hasil semestian, kami tidak menyangka karena selama ini kami itu kuliah dengan nilai akademis yang kurang bagus. Ya, tapi ternyata anak kami mendapatkan nilai yang bagi kami wow, di IPK yang lumayan. Nah, bagi kami itu salah satu pencapaian di kampus yang salah satu kampus terbaik. Bagi kami, dia bertanggung jawab atas usaha dia. Dia bertanggung jawab atas studi dia, melakukan itu yang terbaik. Kami merasa sebagai orang tua, oh puji Tuhan. Dari situ kami juga belajar menjadi anak yang taat bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saya berusaha menjadi anak yang dipercaya oleh Tuhan, mengelola berkat Tuhan dengan baik. Seperti itu. Puji Tuhan. Dan saya yakin berkat Tuhan tidak akan berhenti hanya sampai di situ saja, tetapi akan terus ada, meskipun permasalahan akan selalu ada. Selama kita hidup, masalah pasti selalu ada, tetapi Tuhan juga selalu ada untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya dengan cara-cara yang seringkali tidak kita duga-duga. Haleluya, puji Tuhan. Kisah yang sangat luar biasa, Pak. Saya banyak belajar dari apa yang sudah Pak Boas saksikan tadi, apa yang sudah Pak Boas ceritakan, pengalaman-pengalaman luar biasa. Bagaimana ketika suami dan istri bersatu hati, bergandengan tangan. Di situ pun Tuhan akan turun tangan.
Bagaimana ketika kita mau membuka hati untuk mengampuni, Tuhan juga melihat hati kita dan Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Intinya Tuhan melihat hati dan Tuhan menyukai kesatuan dan adanya satu kerendahan hati. Saya melihat bahwa proses yang Pak Bos lalui ini cukup panjang, tapi saya yakin Tuhan tidak berhenti sampai di situ karena masih akan ada proses berikutnya yang akan membawa Pak Bos dan keluarga untuk naik level lagi, dan naik level lagi. Gitu Pak. Terima kasih sekali sudah berbagi bersama dengan kami. Luar biasa sekali kisahnya Pak. Dan saya yakin mungkin di kesempatan berikutnya Pak Bos akan hadir lagi bersama-sama dengan kami lagi dengan kisah-kisah yang semakin luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak sudah berbagi bersama kami dan menginspirasi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Nah pemirsa, itulah tadi kisah yang begitu luar biasa, bagaimana pertolongan Tuhan hadir pada saat yang tepat. Waktu Tuhan seringkali tidak sama dengan waktu kita, tetapi waktu Tuhanlah yang terbaik. Bagi pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan yang dirasakan mungkin cukup pelik, yang dirasakan mungkin cukup berat, percayalah ketika kita selalu datang kepada Tuhan, ketika kita selalu mendengarkan firman Tuhan, berpegang pada setiap janji firman Tuhan, menangkap setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta, datang rajin ke gereja, datang ke Pondok Daud, beribadah selalu, Miracle Night Worship setiap hari Jumat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pasti Tuhan menolong. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.